Pernahkah Anda membayangkan Ramadan sebagai tamu agung yang mengetuk pintu rumah, namun kita menyambutnya dengan ruang tamu yang berdebu? Saudaraku, persiapan Ramadan bukan sekedar menumpuk sirup dan kurma di lemari, melainkan sebuah proyek pembersihan jiwa yang serius. Allah mengingatkan bahwa harta dan anak-anak takkan berguna, kecuali mereka yang datang dengan qalbun salim, hati yang bersih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita buang sampah-sampah di hati, rasa iri, dengki, dan sombong yang selama ini mengerak. Jangan biarkan tamu mulia ini masuk ke dalam hati yang kotor. Luruskan niat Anda detik ini juga, bukan karena tradisi, tapi murni karena ilahi. Tanyakan pada diri Anda, siapkah saya menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik penyucian jiwa? Mari mulai dengan taubat nasuha malam ini. Ketika hati sudah berniat bersih, kita masuk ke dalam keajaiban ibadah yang paling sunyi. Tahukah Anda, puasa adalah satu-satunya ibadah yang tak bisa dipalsukan di hadapan manusia. Di keramaian, kita bisa berpura-pura sholat, tapi saat sendirian di kamar, hanya rasa takut kepada Allah yang menahan tangan kita dari meneguk air dingin. Inilah rahasia cinta antara hamba dan Robnya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang membalasnya. Rasakanlah sensasi diawasi oleh Yang Maha Melihat. Kejujuran ini melatih kita untuk tidak bermuka dua. Jika Anda mampu jujur saat lapar, Anda pasti mampu jujur dalam pekerjaan dan amanah. Jadikan puasa hari ini sebagai bukti cinta rahasia Anda yang paling tulus kepada Sang Pencipta. Namun, saya tahu, menjaga cinta itu butuh perjuangan. Kaki akan terasa pegal saat tarawih dan mata memberat saat qiyamul lail. Tapi dengarkan ini, lelah itu nikmat jika tujuannya lillah. Bayangkan, setiap tetes keringat dan rasa kantuk yang Anda lawan sedang dicatat sebagai penghapus dosa-dosa masa lalu. Rasulullah menjanjikan ampunan bagi mereka yang tegak berdiri di malam Ramadan karena iman. Apakah kita rela menukar ampunan seluas langit dan bumi hanya demi kenyamanan kasur yang sementara? Tentu tidak. Lawan rasa malas itu, nikmati pegalnya kaki sebagai tanda perjuangan hamba yang rindu surga. Ayo, bangkitlah malam ini, langkahkan kaki ke sajadah, karena surga terlalu mahal untuk ditebus dengan santai-santai. Di sela-sela perjuangan fisik itu, ada penawar rindu yang sering kita abaikan. Kapan terakhir kali Anda benar-benar bercengkrama dengan Al-Quran? Bukan sekedar membaca buru-buru demi target hatam, tapi membacanya perlahan, seperti membaca surat cinta dari kekasih. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jika gunung saja bisa hancur karena takut kepada Allah saat diturunkan Al-Quran, bagaimana mungkin hati kita tetap keras membatu? Bacalah dengan tadabbur, biarkan ayat-ayatnya menegur kesalahan kita, membasuh kesedihan kita, dan memberi petunjuk arah hidup yang mulai buram. Satu ayat yang direnungi dengan air mata jauh lebih berharga daripada ribuan ayat yang lewat tanpa makna. Ambil mushaf Anda sekarang, bacalah, dan rasakan Allah sedang berbicara langsung kepada Anda. Perjalanan iman ini juga butuh bahan bakar yang berkah. Islam itu indah. Ia mengajarkan keberkahan lewat hal sederhana, sahur dan berbuka. Jangan remehkan sahur, meski hanya seteguk air, karena di sana ada keberkahan dan doa para malaikat. Dan saat adzan maghrib berkumandang, segerakanlah berbuka. Kesederhanaan mengikuti sunnah Nabi dengan kurma atau air justru mendatangkan kebaikan yang melimpah ruah. Hati-hati, jangan biarkan momen emas berbuka hilang hanya karena sibuk memotret makanan untuk media sosial. Angkat tanganmu saat itu, berdoalah. Itu adalah waktu mustajab di mana doa orang berpuasa tak akan ditolak. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, mintalah apa saja kepadanya sekarang juga.